Udara pagi di sini terasa sejuk saat Firman menuruni bus yang membawanya dari asrama TKI ke daerah perumahan elit di utara kota. Tangannya membawa tas kecil berisi beberapa dokumen dan pakaian ganti. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang wanita pengusaha sukses yang katanya kaya raya dan cukup terkenal. Firman menatap bangunan besar 3 lantai di hadapannya dengan napas berat. Rumah itu mewah sekali dengan pagar hitam otomatis dan taman depan yang tertata rapi seperti halaman istana. Ia menekan bel pagar. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan setelan blazer putih, sepatu hak tinggi, dan raut wajah datar membuka pintu. Matanya menatap Firman dari ujung rambut hingga kaki. Penuh penilaian. "Kamu Firman?" Tanyanya singkat, tanpa senyum. "Ya Bu, saya Firman," jawab Firman sopan, sedikit membungkuk. Wanita itu menghela napas, lalu berkata, "Saya Jessica, bos kamu, ikut." Tanpa menunggu jawaban, Jessica berbalik dan berjalan masuk. Firman mengangguk pelan, mengikuti langkah cepat wanita itu. Di dalam, rumahnya terasa dingin, bukan hanya karena AC yang menyala, tapi juga karena suasananya yang kaku. Dinding putih, perabot modern, semuanya terlihat seperti majalah. Desain rapi tapi sepi. Kamu kerja dari jam 6 pagi sampai malam, bersih-bersih, masak, cuci, semua kamu yang urus. Saya nggak suka ada yang lelet atau banyak tanya. Kalau kamu nggak bisa kerja cepat, kamu bisa pulang, ujar Jessica tajam sambil duduk di sofa dan menyalakan laptopnya. Firman menelan ludah. "Baik, Bu." Hari itu berjalan panjang. Firman mulai membersihkan seluruh bagian rumah, dari dapur sampai lantai 3. Tangannya tak berhenti bekerja. Ia bahkan tak sempat makan siang karena takut dianggap malas. Saat sore tiba, Jessica memanggilnya ke ruang tengah. "Kamu cuci baju saya pakai mesin, kan?" "Iya, Bu, sudah sesuai instruksi." "Kenapa bau lavender? Saya benci bau itu." Nada suara Jessica tinggi. Firman terdiam bingung. Sabun cuci itu sudah tersedia di ruang laundry sejak awal. Ia tak menyangka itu masalah. "Saya minta maaf, Bu. Saya akan cuci ulang." "Kamu pikir ini rumah kos? Kamu tahu berapa harga baju itu? Lebih mahal dari gaji kamu setahun?" Kata-kata itu menampar hati Firman, tapi ia hanya menunduk dan mengangguk. "Saya akan bersihkan ulang, Bu. Maafkan saya." Jessica tak menjawab, hanya melengos pergi. Malam itu, Firman duduk di pojok dapur sambil memegang termos kecil berisi teh hangat. Matanya lelah, punggung pegal, dan hatinya campur aduk. Ia teringat ibunya di kampung halaman yang menjahit baju tetangga demi bisa mengumpulkan biaya keberangkatan Firman ke luar negeri. "Kamu nggak akan nyerah, meski dibentak, meski dianggap rendah," gumamnya dalam hati. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Jessica selalu dingin, kaku, dan gampang marah. Kadang Firman merasa seperti tak dianggap manusia, tapi ia terus bekerja sebaik mungkin. Membersihkan lantai sampai mengkilap, memasak dengan penuh perhatian, dan memastikan semua ruangan wangi dan rapi, meski Jessica sering menyindir atau memarahi. Diam-diam, Firman melihat sisi lain dari wanita itu. Ia sering pulang larut malam. Wajahnya lelah, kadang matanya sembab seperti habis menangis. Tapi saat pagi tiba, ia selalu tampil rapi dan percaya diri. Seperti ada luka yang ditutupi dengan blazer mahal dan makeup tebal. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, mobilnya berhenti di depan rumah dengan suara rem yang mendadak. Firman yang sedang mencuci piring di dapur langsung lari keluar. "Bu Jessica, hati-hati!" Jessica keluar dari mobil dengan langkah sempoyongan. Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok jaga-jaga aku," katanya sambil mendorong dada Firman pelan. "Maaf Bu, tapi hujan deras. Biar saya bantu," ucap Firman tetap tenang, menahan payung di atas kepala Jessica, meski bajunya sendiri sudah basah kuyup. "Kamu nggak usah sok jadi pahlawan, kamu cuma pembantu." Kata itu lagi, tapi Firman hanya diam. Ia mengantar Jessica masuk ke rumah, mengambil handuk, dan memastikan wanita itu bisa duduk dengan aman di sofa. Jessica tak berkata apa-apa. Wajahnya lelah, matanya kosong. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan, "Kamu mirip kakakku dulu, dia juga suka maksa bantuin aku. Sekarang dia udah nggak ada."
Firman menatap Jessica sebentar. Baru kali ini wanita itu berbicara tanpa marah atau ketus. Suaranya terdengar rapuh. Saya nggak tahu cerita lengkapnya, Bu. Tapi kalau Ibu butuh seseorang untuk bantu atau sekadar dengerin, saya di sini, ucap Firman tulus. Jessica tak menjawab, tapi malam itu untuk pertama kalinya ia tak membentak. Ia hanya tertidur di sofa dengan napas berat, dan Firman masih duduk tak jauh dari sana, mulai sadar ada luka besar di balik tatapan tajam wanita itu. Malam itu, Jessica tertidur di sofa dengan tubuh masih basah. Firman mengambil selimut tipis dari kamar atas dan menyelimutinya perlahan, berhati-hati agar tak membangunkannya. Ia tahu, sebagai pekerja, tindakannya mungkin terlalu berani, tapi ia juga tahu betul rasanya kehilangan seseorang dan menghadapi malam dalam kesepian. Dan malam ini, Jessica terlihat sangat sendiri. Pagi harinya, seperti biasa, Firman bangun lebih dulu. Ia sudah berada di dapur sebelum matahari muncul di ufuk timur. Sarapan sudah siap, roti panggang, telur rebus, dan kopi hitam kesukaan Jessica. Tak lama, Jessica turun dari tangga dengan wajah kusut dan rambut sedikit berantakan. Ia menatap meja makan, lalu ke arah Firman yang sedang membersihkan kompor. "Kamu yang nyiapin semua ini?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu. Maaf kalau menunya tidak sesuai. Saya cuman..." "Kopi hitamnya tanpa gula?" "Iya, Bu, sesuai yang biasanya Ibu minum." Jessica tidak menjawab. Ia duduk perlahan dan mulai menyantap sarapan itu tanpa banyak bicara. Firman melirik dari sudut dapur. Ini pertama kalinya Jessica makan tanpa komentar pedas. Saat hendak naik ke lantai atas, Jessica berhenti di anak tangga dan berkata pelan, "Terima kasih untuk semalam." Firman sedikit terkejut. Ini juga pertama kalinya Jessica mengucapkan terima kasih padanya. Ia tersenyum kecil, menunduk hormat. "Sama-sama, Bu." Hari-hari setelah kejadian itu mulai berubah. Jessica memang masih bersikap dingin, tapi tak lagi sekeras sebelumnya. Sesekali ia menyapa Firman saat hendak berangkat kerja. Bahkan, pernah suatu sore ia membawakan kopi untuk Firman yang sedang menyapu halaman. "Tadi aku beli 2, kebanyakan. Ambil," katanya datar, lalu langsung masuk ke dalam. Meski begitu, perubahan kecil itu terasa besar bagi Firman. Ia merasa sedikit lebih dihargai, dan itu cukup untuk membuatnya terus semangat bekerja. Namun, bukan berarti segalanya menjadi mudah. Suatu malam, Firman mendengar suara keras dari kamar Jessica di lantai atas, seperti benda jatuh dan kaca pecah. Tanpa pikir panjang, ia naik dan mengetuk pintu. "Bu Jessica? Bu, apa enggak apa-apa?" Tak ada jawaban, tapi suara tangis terdengar lirih dari balik pintu. "Bu, saya masuk ya? Maaf." Dengan hati-hati, Firman membuka pintu. Di dalam, Jessica duduk di lantai, menangis di samping meja kerja yang berantakan. Laptop tergeletak, gelas kopi pecah di lantai. "Saya gagal lagi. Proyek ini hancur. Investor cabut semua," gumam Jessica lirih. Firman perlahan mendekat. "Maaf, saya ikut campur, Bu. Tapi mungkin Ibu cuma perlu istirahat sebentar. Kadang tekanan besar bisa bikin kita jatuh. Bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu lama menahan sendiri." Jessica menatap Firman dengan mata merah dan wajah lelah. Untuk pertama kalinya dia terlihat bukan sebagai CEO sukses, tapi sebagai manusia biasa yang rapuh. "Kamu nggak tahu rasanya hidup di bawah tekanan semua orang. Lihat aku dari luar, keren, kaya, kuat. Tapi di dalam, kosong." Firman diam sejenak, lalu duduk di lantai agak jauh dari Jessica. "Saya memang enggak tahu rasanya jadi ibu, tapi saya tahu rasanya kehilangan harapan. Saya pernah kerja di pabrik, tidur cuma 3 jam sehari, dimarahin atasan terus, sampai akhirnya pabrik tutup. Gaji nggak dibayar. Saya harus mulai dari nol lagi." Jessica menunduk. Perlahan, tangisnya mereda. "Kamu kenapa masih bisa baik ke aku? Padahal aku udah kasar banget ke kamu." "Karena saya tahu, orang yang kasar biasanya bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lagi berusaha bertahan." Suasana hening. Lalu, Jessica berdiri perlahan. "Bisa bantu bersihin ini?" tanyanya sambil menunjuk gelas pecah. "Dengan senang hati, Bu." Malam itu, Firman membersihkan kamar Jessica tanpa kata.
Tapi di dalam hatinya ia tahu sesuatu sudah berubah. Hubungan mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada semacam pengertian yang tumbuh, meski belum bisa disebut sebagai kedekatan. Keesokan harinya, Jessica berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Tapi sebelum keluar, ia menyempatkan diri berkata, "Hari ini kamu libur. Keluar aja, jalan-jalan, menikmati udara segar." "Tapi Bu, tugas hari ini belum..." "Anggap ini ucapan terima kasih karena semalam kamu dengerin aku. Aku serius." Firman terdiam. Jessica baru pertama kali memanggil namanya, bukan kamu, bukan pembantu. "Baik Bu, terima kasih." Hari itu, Firman berjalan ke taman kota. Duduk di bangku sambil memandangi anak-anak bermain dan burung beterbangan. Di tangannya ada secangkir kopi hangat. Ia tersenyum sendiri. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mungkin seseorang bisa berubah kalau ada yang cukup sabar untuk melihat sisi lain dari dirinya? Entah kenapa, sejak malam itu, wajah Jessica tak lagi sekeras dulu. Dan hatinya, mungkin, mulai sedikit terbuka. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah berubah jadi lebih ringan. Jessica tidak lagi bersikap dingin seperti sebelumnya. Ia mulai menyapa Firman dengan nama, bahkan kadang menanyakan pendapatnya tentang hal-hal sepele seperti menu makan malam atau dekorasi ruang tamu. Bagi Firman, ini adalah hal kecil yang berarti besar. Pagi itu, Jessica sedang duduk di ruang makan sambil membaca laporan dari tabletnya. Ia tampak serius, tapi tidak lupa melirik ke arah Firman yang sedang menyapu. "Firman, kamu bisa masak makanan Indonesia yang pedas nggak?" Firman berhenti menyapu dan tersenyum kecil. "Bisa Bu, mau coba ayam balado atau rendang?" "Ayam pedas, tapi yang pedas banget ya, aku lagi butuh pelampiasan," katanya sambil tertawa kecil. Itu pertama kalinya Firman mendengar Jessica tertawa. Tawa yang jujur meski masih sedikit kaku. Hari itu, Firman memasak dengan hati-hati. Ia menyiapkan ayam balado dengan cabai segar dan bumbu rempah yang ia bawa dari Indonesia. Saat Jessica mencicipinya, matanya langsung membelalak. "Astaga, ini pedas banget, tapi enak." "Iya Bu, katanya tadi mau pelampiasan," jawab Firman sambil tersenyum. Jessica tertawa lagi. "Kamu bikin aku suka masakan kamu, nanti aku jadi malas ke restoran." Hari-hari selanjutnya, Jessica makin sering pulang cepat. Kadang mereka mengobrol di dapur saat Firman masak. Topiknya ringan, tentang makanan, kota asal Firman, atau cerita lucu masa kecil. Suatu malam, Jessica duduk di meja makan sambil menyeruput teh jahe buatan Firman. "Kamu selalu tenang ya Firman, nggak pernah marah, nggak pernah ngeluh." "Saya cuma berusaha jaga sikap Bu. Lagi pula, marah nggak bikin masalah selesai." Jessica mengangguk pelan. "Kamu tahu nggak, dulu aku punya tunangan. Dia pergi waktu perusahaanku hampir bangkrut. Katanya aku terlalu sibuk dan nggak butuh dia." Firman menatap Jessica penuh perhatian. "Berarti dia nggak cukup kenal siapa Bu Jessica sebenarnya?" "Mungkin aku juga nggak kenal diriku sendiri waktu itu," balas Jessica pelan. Suasana jadi hening. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan nyaman. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di antara mereka, tampak tanpa paksaan. Namun, semua itu berubah ketika suatu sore Jessica membawa tamu ke rumah. Seorang pria muda berpakaian rapi dengan jam tangan mewah dan gaya bicara percaya diri. Namanya Andrew, rekan bisnis Jessica dari salah satu perusahaan besar di Melbourne. Firman melihat Jessica tertawa renyah saat Andrew menceritakan sesuatu. Wajahnya bersinar, matanya berbinar, dan untuk pertama kalinya, Firman merasa asing di rumah itu. Seperti orang luar yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah. Saat makan malam, Jessica memanggil Firman. "Firman, bisa bantu bawakan wine ke meja?" "Baik, Bu." Ia membawa botol wine dan 2 gelas anggur ke ruang makan, lalu diam berdiri di pojok ruangan. "Andrew, kenalin, ini Firman, asisten rumahku. Dia jago masak makanan Indonesia," kata Jessica sambil tertawa. Andrew mengangguk sopan, tapi ada tatapan sekilas yang membuat Firman merasa kecil. Bukan karena kata-katanya, tapi cara pandangnya, seolah dia hanya bagian dari latar belakang. Setelah tamu itu pulang, Jessica masuk ke dapur sambil membawa piring kotor.
Makasih ya Firman, kamu udah bantu semua malam ini. Sama-sama Bu. Jessica sempat diam sebentar, lalu berkata, Andrew orangnya menyenangkan ya? Iya Bu, kelihatannya begitu. Dia pernah ngajak aku kerja bareng, tapi aku belum yakin. Tapi mungkin sekarang aku perlu mempertimbangkan lagi. Firman hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia mencoba menerima kenyataan bahwa mungkin posisinya di rumah ini akan tetap sebagai asisten, dan tidak lebih. Malam itu, Firman duduk di teras belakang sambil menatap langit. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul sejak kedatangan Andrew, tapi makin ditahan, makin terasa. Ia tahu batasnya. Ia hanya pekerja. Jessica adalah majikannya, seorang CEO sukses berpendidikan tinggi, sedangkan dirinya hanyalah TKI dari desa kecil yang bahkan tak pernah duduk di bangku kuliah. Tapi entah kenapa, setiap kali Jessica tersenyum padanya, ia merasa ada harapan kecil di sudut hatinya. Apa aku terlalu berharap? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Kamu belum tidur? Suara Jessica terdengar lembut. Belum Bu, lagi cari angin. Jessica duduk di kursi sebelahnya, memeluk jaket tipis di tubuhnya. Andrew itu tipe pria yang disukai semua orang, tapi aku nggak yakin dia tahu cara menghargai orang. Firman menoleh pelan. Kenapa ibu bilang begitu? Karena waktu dia lihat kamu tadi, dia nggak lihat manusia. Dia cuma lihat pekerja, padahal kamu lebih manusia dari kebanyakan orang yang pernah ku kenal. Firman tak bisa berkata-kata, tapi dalam diam, hatinya terasa hangat. Jessica mungkin tidak tahu bahwa kata-kata itu seperti pelita kecil dalam kegelapan panjang yang selama ini ia lalui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya mereka duduk berdampingan dalam diam, tanpa batas, tanpa status. Minggu itu, Melbourne mulai memasuki awal musim dingin, angin lebih kencang dari biasanya dan langit tampak murung hampir setiap hari. Rumah Jessica yang biasanya hangat kini sering terasa sunyi dan dingin, namun hubungan Jessica dan Firman justru mulai menghangat, meski belum bisa dikatakan dekat secara terbuka. Ada kebiasaan kecil yang tumbuh di antara mereka, seperti secangkir teh hangat yang selalu disiapkan Firman setiap malam, atau Jessica yang sesekali membawakan cemilan ringan dari luar untuk dibagi bersama. Suatu malam, Jessica duduk di ruang tamu sambil melihat album foto masa kecilnya. Ia memanggil Firman untuk duduk bersamanya. Firman, sini deh, lihat ini. Aku dulu bandel banget ya, katanya sambil tertawa kecil, menunjukkan foto dirinya saat usia 5 tahun belepotan cat air. Lucu Bu, nggak nyangka yang sekarang jadi bos besar ini dulunya suka coret-coret tembok, jawab Firman sambil ikut tersenyum. Jessica menatapnya lama. Kamu tahu nggak, sejak kecil aku diajarin untuk jadi kuat, jangan nangis, jangan mengeluh, jangan bergantung sama siapapun, sampai akhirnya aku beneran hidup sendiri. Firman mengangguk pelan. Kadang jadi kuat itu capek ya Bu? Iya, jawab Jessica lirih. Malam itu, kedekatan mereka semakin terasa, tapi tak ada yang berani melangkah lebih jauh. Mungkin karena takut merusak yang sudah nyaman, atau karena tahu bahwa kenyataan tak semudah perasaan. 3 hari kemudian, terjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Jessica harus menghadiri rapat penting di pusat kota, sementara Firman tetap di rumah untuk membersihkan halaman yang mulai dipenuhi daun-daun basah. Menjelang siang, Firman melihat berita di TV. Sebuah ledakan terjadi di gedung perkantoran kawasan Collins, tepat di lokasi rapat Jessica berlangsung. Ia langsung panik. Ia mencoba menelepon Jessica, tapi tidak terhubung. Ia menunggu beberapa menit, mencoba lagi, tetap tidak ada jawaban. Tak bisa tinggal diam, Firman langsung berlari ke garasi, mengambil jaket tebal, dan menghidupkan motor tua milik satpam kompleks yang biasa ia rawat. Tanpa banyak pikir, ia melaju ke arah pusat kota. Jalanan macet parah. Sirin terdengar dari segala arah. Orang-orang panik, tapi Firman terus menyusuri jalan, menembus hujan dan angin dingin hingga sampai di lokasi kejadian. Gedung yang menjadi lokasi rapat Jessica sebagian besar rusak. Asap masih mengepul. Ambulans dan tim penyelamat mondar-mandir mengangkat korban. Firman berlari ke arah kerumunan, bertanya ke petugas, tapi tak ada jawaban pasti. Dengan mata mencari-cari, Firman menyusuri setiap tenda darurat yang dipasang. Ia menahan napas, menahan rasa takut yang menghantui pikirannya. Hingga akhirnya, ia melihat seseorang tergolek di salah satu ranjang lipat darurat.
Rambut panjang basah, wajah pucat dengan goresan di pelipis, itu Jessica. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat. "Bu Jessica, Bu, saya di sini," serunya. Mata Jessica perlahan membuka. Tatapannya lemah, tapi saat melihat Firman, air mata langsung mengalir. "Firman," bisiknya pelan, "kamu datang." Firman memegang tangannya erat. "Saya di sini, Bu. Saya nggak akan ninggalin Ibu." Tim medis memperbolehkan Firman menemani Jessica di ambulans menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Firman menggenggam tangan Jessica erat, seolah tak ingin kehilangan. Sesampainya di rumah sakit, Jessica segera ditangani. Beruntung, lukanya tidak terlalu parah, hanya benturan dan syok berat. Tapi bagi Firman, detik itu terasa seperti kehilangan nyawa sendiri. Malamnya, Jessica terbaring di ruang rawat VIP. Lampu kamar remang-remang. Firman duduk di kursi samping ranjang, menatap Jessica yang sudah lebih tenang. Tiba-tiba Jessica membuka mata, menoleh pelan ke arahnya. "Firman." "Iya, Bu. Kenapa kamu bisa segitu khawatirnya ke aku?" Firman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Karena Ibu sudah jadi bagian penting di hidup saya." Jessica menatapnya lama tanpa berkata apa-apa, tapi air matanya mulai mengalir. "Aku nggak pernah takut mati, tapi tadi aku takut. Takut nggak sempat bilang kalau aku sayang kamu." Firman terdiam. Dadanya sesak. Ia tak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Saya juga sayang Ibu," jawabnya pelan. "Tapi saya sadar posisi saya siapa. Saya bukan orang kaya. Saya cuma seorang TKI, nggak punya apa-apa." Jessica menggenggam tangannya dengan lemah. "Kamu punya hati yang jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah aku kenal." Suasana hening, tapi bukan karena canggung, melainkan karena mereka berdua sedang menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar rasa kasihan. Ini lebih dari itu. Ini adalah cinta yang lahir dari luka, pengertian, dan keberanian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Firman menggenggam tangan Jessica bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pria yang tulus mencintai wanita yang dulunya hanya bisa ia lihat dari jauh. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap malu-malu ke dalam kamar rawat rumah sakit. Jessica terbangun dengan rasa kantuk yang masih menggantung, namun berbeda dari biasanya. Ada kehangatan dalam dadanya meski tubuhnya masih lemah. Ia menoleh ke sebelah kanan tempat tidurnya. Di sana, Firman tertidur di kursi dengan posisi duduk setengah rebah, tangan masih menggenggam tangannya yang kini mulai hangat. Jessica tersenyum kecil, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ia selamat dari ledakan kemarin, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang menjaganya tanpa syarat, tanpa pamrih. Tak lama kemudian, Firman terbangun. Ia terlihat canggung menyadari bahwa ia masih menggenggam tangan Jessica. "Maaf, Bu, saya ketiduran," katanya pelan sambil menarik tangannya perlahan. Jessica menggeleng. "Nggak usah minta maaf, Firman. Aku malah senang kamu ada di sini." Mereka saling menatap sesaat. Tak ada kata, tapi hati mereka bicara lebih dari cukup. Setelah 2 hari dirawat, Jessica diperbolehkan pulang. Firman yang menjemput dan membantunya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, suasana di antara mereka lebih tenang. Tak banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain cukup untuk mengisi keheningan. Namun begitu tiba di rumah, kenyataan mulai kembali menekan. Ponsel Jessica berbunyi nyaris tanpa henti. Wartawan, rekan bisnis, bahkan keluarganya dari luar kota ingin tahu kondisi Jessica. Beberapa kolega penting dari perusahaan juga mulai mempertanyakan absennya Jessica dari berbagai agenda. Yang lebih membuat hati Jessica berat adalah saat ibunya menelepon. Suaranya terdengar khawatir sekaligus tajam. "Kamu kenapa nggak kasih kabar? Mama lihat berita ledakan itu. Apa benar kamu dijaga sama pekerja rumahmu itu?" "Namanya Firman, Ma," jawab Jessica singkat. "Apapun namanya, kamu itu seorang CEO. Kamu harus jaga citra. Nggak bisa dekat-dekat sama orang yang, bukan dari kalangan kita." Jessica terdiam. Dulu ia selalu menurut pada ibunya. Tapi sekarang, hatinya tak bisa berbohong. Ia tahu apa yang ia rasakan, dan ia tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Di sisi lain, Firman juga mulai merasa tidak nyaman.
Ia tahu bahwa setelah pengakuan perasaan mereka malam itu, batas yang sebelumnya tak terlihat kini menjadi semakin jelas. Ia tak ingin Jessica diserang karena dirinya. Malam itu, saat Jessica sedang membaca dokumen di ruang kerja, Firman mendekat pelan. "Bu Jessica, saya mau bicara sebentar." "Iya, Firman, duduk sini." Firman menarik napas panjang. "Saya tahu kemarin malam itu nyata, tapi saya sadar dunia luar nggak akan semudah itu nerima kita. Saya cuma nggak mau ibu jadi susah karena saya." Jessica menutup dokumennya, menatap Firman dalam-dalam. "Jadi, kamu mau mundur, Firman?" "Bukan mundur, Bu. Tapi mungkin saya harus jaga jarak, biar ibu bisa ambil keputusan dengan tenang." "Firman," suara Jessica terdengar berat. "Kamu pikir aku segitu gampangnya berubah pikiran setelah tahu kamu menyelamatkan nyawaku? Setelah kamu bilang kamu sayang aku?" Firman menunduk. "Perasaan saya nggak berubah, Bu. Justru karena saya sayang, saya nggak mau ibu dikorbankan." Jessica bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela. Hening beberapa saat, lalu ia berkata lirih, "Aku sudah terlalu lama hidup demi penilaian orang. Mungkin sekarang saatnya aku hidup demi kebahagiaanku sendiri." Namun, cobaan tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, salah satu media lokal memuat berita tentang Jessica yang disebut menjalin kedekatan dengan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Foto mereka berdua di rumah sakit tersebar. Netizen ramai berkomentar, ada yang mendukung tapi lebih banyak yang mengejek. Komentar pedas seperti, "CEO segitu kok jatuh cinta sama pembantunya? Miskin cinta tapi kaya jabatan, pantas aja jarang kelihatan di kantor, sibuk drama," tersebar di mana-mana. Jessica membaca semuanya. Ia tidak marah, tapi ia sedih. Bukan karena komentar itu, melainkan karena dunia terlalu terbiasa menilai orang dari jabatan dan harta. Sementara itu, Firman merasa terpukul. Ia merasa kehadirannya malah membawa masalah bagi Jessica. Ia berpikir untuk benar-benar pergi, tapi sebelum ia bisa pamit, Jessica memanggilnya ke ruang tamu. "Firman, duduk, aku mau ngomong." Firman menurut, meski wajahnya terlihat gelisah. "Aku tahu kamu baca beritanya, aku tahu kamu pasti merasa bersalah, tapi dengar baik-baik." Jessica berdiri di depannya, menatap langsung ke matanya. "Aku tidak peduli apa kata dunia. Yang aku tahu, kamu satu-satunya orang yang melihat aku sebagai manusia. Bukan sekadar CEO, bukan wanita sukses, tapi Jessica yang kadang lelah, yang kadang butuh dipeluk, dan yang kadang cuma pengen ditemani minum teh di malam hari." Matanya berkaca-kaca. "Bu, saya takut bikin ibu hancur." "Kalau hancur tapi bersama kamu, itu lebih baik daripada utuh tapi sendirian." Dan di ruang tamu itu, untuk pertama kalinya, Jessica memeluk Firman erat. Seolah ia ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua hati yang memilih untuk saling percaya. Beberapa hari setelah pelukan malam itu, suasana di rumah Jessica perlahan berubah. Bukan menjadi sepi, tapi justru lebih hidup. Jessica tak lagi gelisah menghadapi berita miring tentangnya, dan Firman juga tidak lagi terlalu memikirkan cibiran orang. Namun, di luar rumah, badai tetap berhembus. Berita tentang hubungan antara CEO cantik Australia dan pekerja TKI bernama Firman semakin menjadi sorotan. Media mulai mencari tahu latar belakang Firman, siapa keluarganya, bagaimana ia bisa bekerja di rumah Jessica, bahkan sampai membahas asal desanya di Indonesia. Namun anehnya, semakin dibicarakan, semakin banyak pula orang yang mulai berpihak padanya. Banyak warga Indonesia yang merasa bangga, bahkan terharu melihat kisah Firman. Mereka menyebutnya pria sederhana berhati emas. Banyak juga netizen Australia yang mulai berubah sikap, memuji keberanian Jessica dalam menentukan hidupnya sendiri. Dunia memang tak pernah seragam, tapi perubahan yang perlahan itu sudah cukup untuk membuat mereka bisa bernapas sedikit lega. Suatu pagi, Jessica mengajak Firman berjalan-jalan ke taman kota. Udara musim dingin mulai menipis dan bunga-bunga bermekaran malu-malu di antara rumput basah. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon maple. Jessica menggenggam tangan Firman, lalu menatapnya serius. "Firman, aku tahu ini semua cepat, tapi aku nggak mau terus sembunyi. Aku capek pura-pura di depan dunia.
Kalau kamu memang serius, aku ingin kamu jadi bagian resmi dari hidupku. Firman terdiam, matanya membelalak. Maksud ibu, aku ingin kita menikah. Jantung Firman seperti berhenti berdetak sesaat. Ini bukan mimpi, pikirnya. Ini kenyataan. Jessica benar-benar ingin menjadikannya suami. Bu, saya cuman orang biasa. Saya nggak punya apa-apa buat dibanggakan. Kamu punya hal yang paling penting dalam hidup, ketulusan dan keberanian. Itu sudah lebih dari cukup buat aku. Air mata Firman mulai menetes. Ia mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Jessica dengan mantap. Saya siap, Bu. Kalau ibu yakin, saya akan jalani semuanya bersama ibu, dari nol. Pernikahan mereka tak digelar secara mewah. Hanya upacara kecil, sederhana, tapi penuh kehangatan. Diadakan di taman kecil tempat mereka biasa berjalan-jalan. Dihadiri beberapa kerabat dekat, teman-teman dari komunitas Indonesia di Melbourne, dan beberapa karyawan perusahaan Jessica yang benar-benar mengenalnya secara pribadi. Jessica mengenakan gaun putih sederhana tanpa banyak perhiasan. Firman memakai jas pinjaman dari sahabatnya di komunitas, tapi senyum mereka mewah, tak ada yang bisa membelinya. Saat ijab kabul berlangsung, dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, Firman menyebut nama Jessica lengkap dengan mas kawin seadanya tapi penuh makna. Dan saat Jessica sah menjadi istrinya, dunia seperti terdiam sejenak. Semua luka, semua cibiran, semua keraguan luruh begitu saja. Mereka tak butuh pengakuan dari seluruh dunia. Cukup mereka saling mengakui bahwa hati mereka milik satu sama lain. Setahun berlalu, rumah Jessica kini tak hanya berisi keheningan dan jadwal rapat, tapi juga suara Firman yang bersenandung di dapur, suara Jessica yang sesekali menyahut dari halaman belakang, dan kadang suara bayi kecil yang mulai belajar tertawa. Ya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Alam, sebagai simbol bahwa cinta mereka lahir dari sesuatu yang alami, murni, dan tak dibuat-buat. Firman kini bekerja membantu Jessica mengelola yayasan sosial yang mereka dirikan bersama, membantu para pekerja migran dari Asia Tenggara agar mendapat pelatihan kerja yang lebih baik, tempat tinggal layak, dan perlindungan hukum. Sementara Jessica tak lagi hanya dikenal sebagai CEO perusahaan besar, tapi juga sebagai sosok wanita yang berani menentang stigma dan memilih bahagia dengan caranya sendiri. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang pewawancara bertanya, "Apa Anda tidak menyesal memilih pria sederhana seperti Firman sebagai pasangan hidup?" Jessica tersenyum. "Kalau yang kamu maksud sederhana itu tidak punya harta, maka iya, dia memang sederhana. Tapi kalau kamu tahu hatinya, kamu akan tahu bahwa saya justru beruntung bisa dipilih olehnya." Wawancara itu viral, tapi kali ini bukan karena kontroversi, tapi karena kejujuran. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di ayunan kecil halaman rumah, Jessica menyandarkan kepalanya di bahu Firman. "Kamu tahu nggak? Dulu aku pikir cinta itu harus rumit, harus penuh aturan, status dan penampilan. Tapi setelah kamu datang, aku baru sadar, cinta itu sesederhana duduk begini, bareng orang yang bikin kita tenang." Firman tersenyum, mengecup kening istrinya. "Terima kasih, Bu. Maksudku, sayang, karena mau nerima saya apa adanya." Jessica tertawa kecil. "Dan terima kasih juga karena kamu sudah selamatkan nyawaku. Bukan cuma waktu ledakan itu, tapi juga nyawa yang pernah hilang karena kesepian." Angin sore berhembus pelan. Alam tertidur di pelukan Jessica, dan Firman memejamkan mata, menikmati setiap detik hidup yang kini tak lagi penuh ketakutan. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka adalah dua hati yang saling memilih, saling menerima, dan saling menjaga. Di dunia yang sering menghakimi, mereka memilih untuk saling percaya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan soal siapa kamu, dari mana asalmu, atau berapa yang kamu punya, tapi soal siapa yang tetap tinggal ketika semua orang memilih pergi. Dan Jessica tahu, Firman adalah orang itu.